Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Sena Aulia dengan NIM 2104026039 akan menjelaskan mengenai tafsir surah Yasin ayat 8 sampai 12. Yang pertama, dalam tafsir surah Al-Misbah ayat 8 sampai 12 menjelaskan mengenai keadaan orang yang tidak mau beriman, dan keadaan mereka itu seperti orang yang di leher mereka itu terpasang belenggu, sehingga mereka tidak bisa melihat ke kanan dan juga kiri. Dan jika Nabi Muhammad memberi peringatan kepada mereka, maka mereka tidak akan beriman, dan Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau mengikuti az-zikr. Dan dalam ayat 12 menjelaskan mengenai kebangkitan manusia setelah kematiannya, dan segala amal perbuatan telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Selanjutnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan mengenai keadaan orang yang tidak mau beriman, seperti orang yang di lehernya dijadikan belenggu sehingga ia tertengadah. Dan peringatan tersebut tidak berpengaruh bagi mereka, dan Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang yang mau mengikuti peringatan, dan malaikat akan menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka tinggalkan. Selanjutnya, di dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan mengenai orang yang tidak mau beriman dan tertutupnya iman bagi mereka jika engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, maka mereka itu akan mendapatkan balasan yang baik dan segala perbuatan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya, di dalam tafsir Al-Jailani, surah Yasin itu menjelaskan mengenai mereka yang mengangkat pisau cukur mereka karena belenggu yang sempit yang terdapat di lehernya, sehingga mereka tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri, dan di hadapan mereka itu ada tabir yang tebal sehingga mereka tidak bisa melihat. Dan Allah akan mencatat kekafiran mereka karena mereka tidak beriman, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau mengikuti perintahnya, dan segala amal perbuatannya telah tertulis, baik amal yang baik maupun buruk akan tertulis di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya, di dalam tafsir Al-Ibris surah Yasin ayat 8 sampai 12 itu menjelaskan mengenai perumpamaan bagi orang-orang yang telah dicap kekafiran mereka, seperti orang-orang yang leher dan juga tangannya itu terbelenggu sehingga mereka itu selalu tertengadah, tidak bisa melihat apapun. Dan dalam ayat 9 itu menjelaskan sebuah riwayat ketika Abu Jahal melihat Nabi Muhammad tidak pergi ke masjid, maka dia itu merasa geram. Kemudian dia telah menyiapkan batu yang sangat besar yang akan dilemparkan kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika hendak melemparkan batu tersebut, tangan dan juga lehernya itu tidak bisa digerakkan. Dan kemudian dia itu kembali kepada temannya dan menceritakan apa yang telah ia alami. Kemudian temannya itu berkata, "Sudah, biarkan aku saja yang membunuh Nabi Muhammad." Ketika temannya hendak melemparkan batu tersebut, maka temannya itu tidak bisa melihat atau buta. Dan ketika ia itu kembali kepada temannya yang lain, dia itu dalam keadaan buta, tapi ketika telah sampai di hadapan teman-temannya, dia itu sudah tidak buta lagi dan sudah bisa melihat lagi. Dan apabila engkau menasihati mereka atau tidak menasihati mereka, maka mereka itu tidak akan beriman. Dan Nabi Muhammad itu telah menegaskan bahwa kalian itu di hadapan Tuhan kamu itu tidak bisa membantah. Dan jika Nabi Muhammad tidak memberikan penegasan tersebut, maka orang-orang kafir itu akan mengatakan bahwa mereka itu tidak ada seorang memberi peringatan, dan menjelaskan mengenai orang-orang yang telah mati hatinya dan juga orang-orang yang telah mati raganya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.